Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, tetap semangat. Berarti pada pagi hari ini kalian telah siap, semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, kampung padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dilafalkan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelumnya akan Bapak absen dulu kehadirannya. Adiba Azahra, Arya Andika, Aura Zera, Marcel, Gali, Rafa Aditya, Farhan, Nazela, Selviana, Rintan, yang belum Bapak panggil siapa? Sakila, Cynthia, Rajatil,
itu untuk memberikan kita pemikiran fokus, ya, karena pada saat dipanggil kita harus fokus. Selanjutnya silakan dipimpin oleh ketua kelas Marcel untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang pecahan. Yang akan kita pelajari tentang pecahan ini adalah mengubah pecahan ke bentuk desimal dan mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa memahami bagaimana cara merubah pecahan ke bentuk desimal dan bagaimana caranya merubah pecahan ke dalam bentuk persen, ya. Nah, sebelumnya karena ini membahas tentang masalah pecahan, tentunya kalian harus ingat dulu apa itu yang namanya pecahan. Coba siapa yang tahu pecahan itu apa? Pecahan adalah Apa? Coba Cynthia. Coba Cynthia. Coba Adiba. Oke, satu yang dibagi sama banyak. Coba ada yang lain? Coba. Apa pecahan itu? Pecahan adalah oke, ya. Jadi pecahan itu adalah bagian dari satu yang dipotong menjadi beberapa bagian. Ya. Misalnya ada satu buah kue. Misalnya kue itu kue ulang tahun. Nah, itu Bapak potong. Nah, setiap potongan itu adalah pecahan dari satu buah kue itu. Ya. Makanya pecahan itu dapat ditulis setengah atau 3/4 atau ada yang 2/3. Nah, ini misalnya satu buah kue, ya. Anggaplah ini kue ulang tahun.
Ya. Nah, kue ini Bapak potong menjadi beberapa bagian yang sama banyak. Ya. Nah, dari setiap bagian pada kue ini bernilai pecahan. Kita hitung berapa potongan yang Bapak potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya setiap potongan ini nilainya adalah 1/6. Setiap potongan memiliki nilai 1/6. Nah, inilah yang dinamakan pecahan. Bagian dari satu keseluruhan. Ya. Setelah kita memahami pecahan, ya, ada pada pecahan itu angka yang di atas dan angka yang di bawah. Angka yang di atas ini memiliki nama. Apa namanya? Oke, 9. Sedangkan angka yang di bawah disebut ya penyebut. Berarti kalian masih mengingat materi pembelajaran pada waktu kelas 4 dan kelas 5. Nah, jadi angka yang di atas namanya pembilang, angka yang di bawah namanya adalah penyebut. Nah, inilah yang dinamakan pecahan. Dari satu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi bisa dipahami ya masalah pecahan ini ya. Nah, kalau misalnya Bapak ambil ini satu bagian, Bapak ambil lagi satu bagian di sini. Nah, jadi nilainya jadi berapa? Iya, menjadi 2/6. Jadi bukan 1/6 lagi, tapi menjadi 2/6. Kalau Bapak ambil lagi, ya, nilainya akan menjadi 3/6. Tuh ya. Ada juga yang namanya pecahan campuran. Ya, kalau pecahan campuran itu misalnya 1/4. Nah, yang 1/4 ini adalah pecahan, sedangkan 2 adalah bilangan asli. Nah, betul ya. Untuk lebih memahami masalah pecahan ini, silakan kalian simak materi berupa video pembelajaran ya. Ini akan Bapak perlihatkan. Nah, sekarang coba perhatikan pada video itu. Bisa kalian perhatikan berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa bedanya pecahan murni dan pecahan yang tidak murni? Nah, kita simak kembali. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Yang mana tadi pembilang? Nah, yang mana tadi penyebut? Nah, sedangkan penjelasannya apa? Pecahan yang
pembilangnya kurang dari penyebutnya. Ya, terlihat di sini 7/8, 11/12, dan 8/10. Berarti di sini pembilangnya kurang dari penyebut. Ya. Selanjutnya pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Artinya kebalikan dari yang pertama tadi. 6/4, 14/6, dan 7/5. Ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sedangkan yang murni tadi penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Ada yang murni dan ada yang tidak murni. Selanjutnya ada pecahan campuran seperti yang Bapak jelaskan tadi. Pecahan campuran bisa kalian perhatikan. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran ini diumpamakan A, B per C. A bilangan bulat dan B per C ini adalah pecahan. Makanya dapat ditulis misalnya contoh 4, 5/6. Bisa nggak pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Bisa. Dengan cara bagaimana? 4 dikali 6 ditambah 5. Maka 4 5/6 akan berubah menjadi 29/6. Tuh ya. Ingat ini. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Kira-kira ada yang kurang paham ini? Paham ya? 6 dikali 4 ditambah 5. 6 dikali 4 24 ditambah 5 menjadi 29. Nah, kita tulis 29/6. Tetap kita pindahkan di sini. Nah, itu adalah cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh yang kedua juga sama, ya. 2/3/4 sama dengan 11/4, yaitu 4 dikali 2 ditambah 3. Nah, ini untuk pecahan campuran yang diubah menjadi pecahan biasa, ya. Nah, artinya kalian sudah bisa memahami apa itu pecahan. Ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Nah, selanjutnya kita ke materi pembelajaran kita. Ya, materi pembelajaran kita yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya. Nah, yang pertama, coba kalian simak. Pecahan yang video pembelajaran tentang pecahan.
Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Silakan diperhatikan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk itu disimak terus videonya. Nah, di sini saya sudah menuliskan 4 buah contoh dan langsung saja kita jawab. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, kalian harus terfokus pada penyebutnya dahulu. Penyebut itu apa? Penyebut itu yang di bagian bawah. Jadi nomor 1, 2 per 5, berarti penyebutnya adalah 5. 3 per 20, itu penyebutnya 20. 5 per 4, ini penyebutnya 4. Dan terakhir 3 per 8, penyebutnya 8. Kenapa sih harus terfokus pada penyebutnya? Karena penyebutnya ini akan kita ubah menjadi per 10, atau per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Jadi kita harus mengubah angka-angka tersebut menjadi angka yang tadi. Oke, yang pertama, 2 per 5. Bisa nggak kita jadiin per 10 per 5? Bisa nih kita jadiin per 10 dengan cara kita kali dengan 2. Berarti kita harus mengubahnya menjadi per 10. Jadi kita kali berapa tadi? Kali 2. Berarti 2 per 2. Oke, kalau sudah, kita tinggal hitung. Jadi 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, jika sudah, karena ini per 10, berarti angkanya itu memiliki tanda koma, dan di belakang tanda koma itu hanya satu angka. Jadi 4 kita tuliskan dulu, 4. Nah, di situ memiliki satu angka di belakang koma. Jadi kita kasih koma di depan angka 4. Di depan 4 itu tidak ada angka apa-apa. Setelah angka koma kita beri tanda 0. Jadi itu jadi 0,4. Oke, yang kedua, 3 per 20. Penyebutnya adalah 20. Nah, karena ini sudah lebih dari 10, artinya kita ubah menjadi bilangan berikutnya 100. Bisa nggak sih dijadiin 100? 20 bisa dijadiin 100 dengan cara dikali dengan 5. Berarti kita ubah menjadi per 100. 3 per 20 kita kali 5. Oke, kita lakukan perhitungan. 3 dikali 5 itu 15. 20 dikali 5, 100. Sama dengan 15 dibagi 100. Per 100 itu artinya memiliki dua angka di belakang koma. Kita tulis dulu 15. Karena ada dua angka, jadi 1, 2. Berarti angka komanya ini persis di depan angka 1. Karena tidak ada angka lagi di depan tanda koma, maka kita tambahkan 0. Oke, jadi 3 per 20 kalau jadi desimal itu 0,15. Oke, nomor 3, 5 per 4. 4 itu bisa nggak sih kita jadiin angka 10? Perkalian 4 yang hasilnya 10 itu tidak ada. Jadi jangan kita ubah menjadi per 10. Kita ubah menjadi per 100. Bisa nggak sih pelipatan dari 4 itu menjadi 100? Atau 100 dibagi 4 bisa nggak? Bisa nih 25. Berarti kita kali dengan 25. 25 per 25. Oke, jadi kita kali dengan 25 per 25. 5 dikali 25, kalian bisa gunakan kertas coretan ya untuk menghitung 5 dikali 25. Hasilnya adalah 125. Dan untuk barnya 4 dikali 25 itu adalah 100. Kita tuliskan dulu 125. Karena pernya adalah 100, artinya tanda komanya itu di belakang tanda koma yang memiliki dua angka. Jadi kita hitung dulu nih, 1, 2. Oh, berarti berarti tanda koma itu terletak di antara 1 dan 2. Jadi hasilnya itu adalah 1,25. Dan yang terakhir ini 3 per 8. Per 8 itu bisa nggak kita jadiin 10? Itu nggak bisa. Dijadiin 100 bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti kita jadiin 1000. 1000 dibagi 8 itu sama dengan 125. Berarti kita kali dengan 125.
dikali dengan 125 per 125 sama dengan. Nah, kalian boleh gunakan kertas coretan untuk mencarinya. 3 dikali 125 itu adalah 375 per 8 dikali 125. 8 dikali 125 itu adalah 1000. Kita tuliskan 375 per 1000, artinya di belakang tanda koma terdapat 3 buah angka. Berarti kita hitung nih 1, 2, 3. Berarti tanda komanya kita letakkan tepat di depan 3. Karena di depan koma tidak ada angka lagi, kita tambahkan saja angka 0. Jadi seperti itu caranya. Oke, sangat mudah. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lainnya. Sampai ketemu di Coba perhatian dari video pembelajaran ini, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tadi sudah kalian simak bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalnya 2/5. 2/5 penyebutnya kita harus ubah menjadi 10. Kalau tidak bisa menjadi 10, maka menjadi 100. Kalau tidak bisa juga, maka rubah menjadi 1000. Ya. Nah, karena 5 ini bisa dikalikan dengan 2 menghasilkan 10, maka 5 dikalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, maka angka yang di atas atau pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 4, 5 dikali 2 10. 4 per 10 sama dengan 4 kita pindahkan koma 0. Ya. Selanjutnya 3 per 20. Nah, karena ini sudah melebihi 10, 20, maka 20 ini kita kalikan dengan angka 5 supaya dia bisa menghasilkan 100. Nah, pembilangnya juga seperti itu. Kita kalikan dengan angka 5. Maka 3 per 20 dikali 5 per 5, 3 kali 5 15, 20 kali 5 100. Maka hasilnya adalah 15,0. Ini karena nolnya ada 2 ya. 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 5 per 4 sama ya. 4 kita kalikan dengan angka yang bisa menghasilkan 100 ya. Nah, maka dikali 25. Nah, sedangkan 3 per 8 tidak bisa dikalikan berapa supaya 100? Tidak bisa. Maka kita kalikan dengan angka yang bisa menghasilkan 1000 ya. Maka 8 dikali 125. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. 3 dikali 125 375. 8 dikali 125 adalah 1000. Kita tulis dulu 375. Nah, karena ada 3 0 di belakang koma 0,375. Nah, ini adalah salah satu cara kita menghitung mengubah pecahan menjadi pecahan desimal. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Nah, setelah kita menyimak video pembelajaran tentang mengubah pecahan ke pecahan desimal,
Kita breaking dulu sejenak untuk menghilangkan rasa jenuh dan rasa kantuk ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Oke. Ada satu tepukan dari 1 ke 5. Ikuti ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke. Berarti sudah bisa fokus kembali ya. Silakan duduk kembali. Setelah tadi kita menyimak tentang materi pembelajaran mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dalam bentuk desimal ya. Selanjutnya kita akan menyimak cara mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Apa persen? Ya, per 100. Artinya pecahan itu harus kita ubah menjadi per 100. Bapak kasih contoh ya. Misalnya 1/2. Pecahan 1/2. Nah kita ubah ke dalam bentuk persen. 1/2 dikali titik-titik dulu sama dengan 100. Kan harus kita ubah ke per 100. Kira-kira bagaimana kita mencarinya? Nah, maka 2 ini kita kali berapa supaya 100? Atau 100 kita bagi 2, yaitu 50. Nah, karena penyebutnya adalah 50 di sini, maka angka pembilangnya juga harus 50. 1 kita kali 50 berapa? 50. 2 dikali 50 100. Maka 50 kita pindahkan, 100 kita taruh menjadi bentuk persen. 50%. Artinya 1/2 sama dengan 50%. Paham ya? Oke, supaya lebih paham, kalian simak kembali video pembelajaran tentang mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Tetap fokus supaya tidak gagal paham ya. Dilihat, diperhatikan, fokus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan, di sini terdapat 8 soal, ya, 8 soal tentang pecahan biasa. Kita akan mencoba mengubahnya menjadi bentuk persen. Biar lebih mudah, mari kita langsung mengerjakannya. Kita mulai dari yang A.
Di sini adalah 1/2. Sebelumnya bentuk persen itu berarti bentuknya pecahannya per 100 ya. Jadi penyebutnya kita jadikan 100. Di sini 1/2. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Bagaimanakah caranya agar 2 ini bisa menjadi 100 biar menjadi persen? Seperti ini ya. 2 ini harus menjadi 100. Jadi 2 menjadi 100 itu bagaimana? Caranya yaitu dikalikan 50. Jika penyebutnya dikalikan 50, 2 dikalikan 50 sama dengan 100, maka pembilangnya juga dikalikan 50 yang sama. Jadi 1 dikali 50. Hasilnya adalah 50. Jadi di sini 1/2 itu sama dengan, terus ya sama dengan lagi, 1/2 sama dengan 50/100. Jadi 50/100 ini berarti sama dengan 50%. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada 3/4. Caranya sama. Bentuk persen berarti harus kita jadikan 100. Di sini 4 agar bisa menjadi 100 itu diapakan? Dikalikan 25. 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Jika pembilangnya 4 tadi dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 3 dikalikan 25 hasilnya adalah 75. Jadi 3/4 kita tulis ya sama dengan 75/100. Jadi 75/100 ini berarti 75%. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 4/5. Caranya juga masih sama. Penyebutnya kita jadikan 100. 5 menjadi 100 itu dikalikan 20. Jika penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20. 4 dikalikan 20 hasilnya adalah 80. Jadi 4/5 sama dengan 80/100. 80/100 itu sama dengan 80%. Jadi oke, bisa diperhatikan ya. Nah, jadi cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen adalah dengan mengalihkan penyebutnya menjadi per 100. Misalnya tadi 1/2, 3/4, dan 4/5. Semuanya dirubah menjadi per 100. Maka cara mengalihkannya, pembilang dan penyebut ini juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama yang menghasilkan 100. Nah, ini adalah cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Kira-kira bisa dipahami? Oke, berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari melihat video pembelajaran dan penjelasan yang sudah Bapak berikan, maka akan Bapak beri tugas per kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian kerjakan bagaimana caranya mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan bagaimana caranya mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Bapak harapkan dalam mengerjakannya tetap semangat, fokus ya, dan tertib. Paham ya?
silakan dikerjakan dengan tertib. Jadi tidak ada yang ngobrol. Silakan kalian berpikir dan tetap fokus. Kasih nama dulu ya. Kali 10 kali 2 soalnya dikali 2 salahnya 2 terus dengan 0,2 ya kali 2. Silakan dihitung dan dipikirkan ya. Gimana caranya supaya tugas yang Bapak berikan itu bisa kalian kerjakan dengan tepat dan benar.
Masa kalau 25. Tulisnya jangan dilempar. Supaya sembuh. Hari Sabtu. Yang di bawah nomor 4. Kalau nomor 3 kan kali 25. Nomornya kan ada 2, berarti 100. Kalau yang persen nanti berapa supaya dia 100 urutannya. Ya sama 5 kali ya wah. Berarti ini 0,2
Yang sudah selesai taruh aja di sini. Ya. Tidak karena ya coba kalau piano berseribu kan tidak akan di belakang. Makan dulu berapa? Ini. Kamu dulu. Ya. Taruh dulu ya. Yang sudah mengerjakan soal, nanti soalnya taruh di pinggir. Nanti akan Bapak ambil sendiri ya. Terkecuali kalau tidak bisa ya. Tidak bisa. Bapak sudah ada.
sudah mengerjakan, soalnya taruh di pinggir. Satu dua semua. Nanti kalau sudah semua ya mengerjakan soal, maka dari setiap kelompok nanti mempresentasikan atau mengerjakan ke depan soal yang sudah dikerjakan tersebut. Silakan untuk kelompok 1, soalnya akan Bapak tuliskan ya, dan nanti perwakilan salah satu boleh mempresentasikannya ke depan. Silakan kelompok 1 ubah ke dalam bentuk desimal. Silakan. Silakan. 3/4 ubah ke dalam bentuk desimal. Yang lain siap-siap ya.
Pak, silakan perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan. Ubah ke dalam bentuk desimal ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 ini ya, ubah ke pecahan ke bentuk desimal. Silakan. Silakan untuk kelompok 2. Oke. Yang lain lihat ke depan. Lihat ke depan. Oke. Oh iya, bagus. Kasih tepuk tangan pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mengubah pecahan ke dalam bentuk persen ya. Kelompok 3 4/5. Coba silakan. Perwakilannya kelompok 3 ubah ke dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya 100. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menghitung ke depan ya, mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan untuk kelompok 3. Tugasnya dikumpulkan. Karena kita sudah mengerjakan latihan tugas ya, supaya kita tetap semangat, mari kita ice breaking sejenak. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kasih ambil posisi karena kita akan breaking penguin. Ya, silakan.
Setelah kita melaksanakan ranking, tentunya ada keringat yang keluar ya. Nah, jadi rasa kantuk akan hilang dan kita bisa tetap fokus pada pembelajaran. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi, yaitu tentang mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Bapak harapkan setelah itu dipelajari, ada tugas yang berkenaan tentang itu, kalian sudah bisa mengerjakan dengan benar. Karena masing-masing soal itu berbeda, pembilang dan penyebutnya berbeda-beda. Tetapi kalau kita sudah tahu caranya, bagaimana caranya, ya, otomatis kita tidak akan merasa sulit dalam mengubah pecahan ke dalam bentuk persen dan dalam mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Kira-kira ada yang masih merasa kesulitan? Tidak ya? Oke, terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Sudah pasti terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Bapak Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Menajak berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Thank you.